Perkenalkan, nama saya Pugilan Tike. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi memiliki beberapa bentuk, diantaranya 1. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih. Dan yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan komunikasi antar manusia atau yang sering disebut dengan human communication. Dan yang terakhir, yang kelima adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan suatu informasi. Unsur-unsur komunikasi. 1. Media. Media adalah penyaluran pesan untuk melakukan proses komunikasi. Dalam saluran atau media untuk melakukan komunikasi ada berbagai media yang diperlukan, yaitu media kelompok, media antar pribadi, media massa, dan media publik. Yang kedua adalah komunikator. Komunikator adalah sumber informasi untuk komunikan. Hal-hal yang harus dimiliki oleh komunikator adalah: yang pertama, memiliki pengetahuan untuk mengantisipasi gangguan. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga, memiliki kredibilitas. Yang keempat, menguasai teknik berbicara dan menulis. Yang kelima, mampu memberikan respon atas feedback. Yang ketiga adalah komunikan. Komunikan adalah sasaran yang ditentukan oleh pengirim pesan untuk menerima pesan yang telah diberikannya. Hal-hal yang harus dimiliki oleh komunikan adalah: pertama, sikap. Kedua, keadaan lahiriah. Yang ketiga, pengetahuan. Dan yang keempat adalah kecakapan komunikasi. Yang selanjutnya itu ada feedback. Feedback merupakan tanggapan atau respon dari seorang komunikan untuk menanggapi pesan atau informasi yang diberikan oleh komunikator. Dalam feedback sendiri dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu feedback positif dan feedback negatif. Fungsi komunikasi. Yang pertama, informasi, sosialisasi, motivasi, pendidikan, integrasi, perdebatan dan diskusi, dan yang terakhir memajukan kebudayaan. Proses komunikasi yaitu penginterpretasian, penyandian, pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Agastiani Sehartami. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 4, yaitu mengenai motivasi. Tentunya kita sudah tidak jarang lagi mendengar kata motivasi. Kita sering melihat kata-kata motivasi di sosial media, entah itu berbentuk kata, berbentuk tulisan, berbentuk video, maupun berbentuk suara. Bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita sering mendapatkan kata-kata motivasi dari keluarga kita, teman-teman terdekat, maupun guru. Dilihat dari pengertiannya, motivasi merupakan dorongan, hasrat, maupun minat yang begitu besar berada dalam diri kita, di mana hal tersebut bertujuan untuk mencapai cita-cita, tujuan, atau keinginan tertentu. Adanya motivasi ini sangat berpengaruh besar bagi individu untuk mencapai suatu keinginannya. Bahkan, semakin besar sebuah motivasi yang dimiliki akan dapat mengubah sebuah kehidupan seseorang. Hal ini bahkan membuat perilaku seseorang menjadi lebih baik untuk mencapai keinginannya atau cita-citanya di dalam kehidupan. Motivasi sendiri memiliki teori-teori yang melatar belakanginya. Adapun teori-teori yang melatar belakangi sebuah motivasi yaitu: untuk teori yang pertama yaitu teori Maslow.
di mana teori ini beranggapan individu akan memiliki perilaku yang cenderung mendorong kehidupannya dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Seperti contohnya saat seseorang ingin membeli makanan ataupun barang-barang yang diinginkan. Dia pasti akan berusaha keras memotivasi dirinya untuk bekerja lebih keras agar dia dapat memiliki uang untuk bisa membeli barang-barang ataupun makanan yang dia inginkan. Untuk teori kedua adalah teori keadilan, di mana menurut Adam Smith yang telah melakukan penelitian kembali mengenai teori ini menyatakan terdapat 4 komponen utama dalam teori ini, yaitu yang pertama outcome, yang kedua input, yang ketiga equate, inequate, dan yang keempat composure person. Outcome sendiri memiliki arti sesuatu yang menghasilkan, seperti upah, uang, gaji, ataupun kenaikan jabatan, sehingga seseorang akan termotivasi dalam dirinya dalam melakukan sesuatu hal untuk mencapai outcome itu sendiri. Kemudian ada input. Input sendiri adalah sebuah penghargaan untuk menunjang sebuah kinerja. Contohnya, saat kita rajin belajar, saat kita memotivasi diri kita untuk rajin belajar, tentunya kita memiliki tujuan yaitu mencapai juara ranking pertama ataupun mendapatkan IPK yang tinggi. Itu adalah salah satu bentuk dari penghargaan ataupun hasil dari kinerja kerja keras kita. Selanjutnya adalah equity, inequity, yaitu perbandingan antara input dan outcome dari individu satu dengan individu yang lainnya. Dan yang terakhir adalah composure person, di mana kesempatan seorang individu untuk menjadi karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori harapan. Seperti namanya, teori harapan diambil dari harapan-harapan dari setiap individu. Jadi, harapan yang dimiliki seorang akan menimbulkan sebuah motivasi yang tinggi untuk mencapai harapan tersebut. Contohnya seperti teori yang terakhir adalah teori motivasi prestasi. Di sini teori ini dikemukakan oleh Hasibun, di mana ia menyatakan bahwa setiap individu tentunya memiliki energi potensial. Energi potensial tersebut dapat timbul atau muncul sebagaimana besarnya dorongan yang dimiliki dalam diri individu tersebut. Motivasi memiliki faktor-faktor pendukung atau yang mempengaruhi adanya motivasi itu sendiri. Motivasi memiliki 2 faktor, yaitu pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini artinya faktor yang muncul dari dalam diri. Ini adapun yang termasuk dalam faktor internal seperti harga diri, tanggung jawab, harapan, kebutuhan, dan juga kepuasan dalam diri sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang muncul dari luar atau faktor yang muncul dari kehidupan kita sehari-hari. Adapun hal-hal yang termasuk ke dalam faktor tersebut yaitu seperti jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja, dan hubungan intrapersonal. Terdapat beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama itu adalah pendekatan tradisional. Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk mencapai sesuatu. Sama halnya seperti memotivasi diri sendiri untuk mencapai keinginan atau tujuan yang benar-benar kita inginkan. Yang kedua adalah pendekatan hubungan manusiawi atau human relationship. Pendekatan ini menyatakan bahwa motivasi seseorang didorong oleh keinginan untuk dekat dengan seseorang. Seperti halnya kita ingin dekat dengan seseorang yang benar-benar kita idolakan. Kita akan memotivasi diri kita untuk bisa dekat atau bisa
berkenalan dengan orang tersebut. Dan yang terakhir adalah pendekatan human resource management, atau pendekatan ini mengatakan kepentingan karyawan harus dipentingkan atau diperhitungkan. Itu artinya dalam kita bekerja, kita memotivasi diri kita agar seseorang bisa percaya atau tahu bahwa kita telah bekerja keras tentang mengenai pekerjaan ini. Terdapat 5 pengaruh komunikasi efektif dalam meningkatkan motivasi. Yang pertama adalah komunikasi dapat meningkatkan stimulus tertentu. Komunikasi dapat dikatakan efektif bila menimbulkan suatu kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan sosial yang baik, dan juga pada akhirnya dapat menimbulkan suatu tindakan. Syarat komunikasi efektif adalah dengan cara memberikan informasi dengan mudah dan cepat untuk dipahami. Sama halnya saat seseorang memberikan motivasi dengan mudah dan cepat dipahami, tentunya orang yang menerima motivasi tersebut akan cepat terdorong untuk mencapai suatu tindakan yang seharusnya ia lakukan. Yang kedua adalah memancing penasaran. Setiap orang tentunya memiliki rasa penasaran yang tinggi. Nah, hal ini sangat mempengaruhi dalam memotivasi seseorang. Semakin besar rasa penasaran kita, tentunya kita akan semakin terdorong untuk tahu dan dapat mencapai hal tersebut. Tentu hal ini sangat bermanfaat dalam mencapai sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran seorang dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang terjalin. Semakin baik komunikasi yang terjalin, maka kesadaran dalam diri akan semakin juga muncul. Maka dari itu, komunikasi yang efektif sangat diperlukan dalam hal ini agar kita dapat diketahui keadaannya oleh seseorang. Yang keempat adalah meningkatkan semangat. Komunikasi juga dapat meningkatkan semangat, di mana kata-kata dan kalimat yang muncul dari komunikator kepada komunikan yang apabila disampaikan dengan baik akan masuk ke dalam hati si penerima pesan yang nantinya juga akan menghadirkan atau menimbulkan suatu semangat yang tinggi kepada seorang. Dan yang terakhir adalah menarik minat seseorang. Komunikasi yang efektif tentunya dapat menarik minat seseorang melalui komunikasi yang terjadi dengan baik. Bahkan hingga seseorang larut dalam perbincangan atau komunikasi yang terjadi sehingga seseorang tertarik dengan pembahasan yang telah dilakukan. Sekian dari presentasi mengenai motivasi. Selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh Juliantiku. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi dan motivasi memiliki hubungan yang sangat erat. Komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi dari komunikator ke komunikan sehingga terjadinya feedback atau timbal balik. Sedangkan motivasi merupakan dorongan dari diri sendiri atau luar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari komunikasi, seseorang dapat bertukar informasi dari satu atau sama lain.